Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Daniatul Karomah. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis internasional. Untuk kalian yang penasaran mengenai bisnis internasional, silahkan simak video ini sampai tuntas. Yang pertama, kita akan belajar tentang konsep bisnis internasional. Globalisasi telah menyebabkan berkembangnya kegiatan bisnis internasional. Menurut Griffin 2010, bisnis internasional adalah transaksi bisnis antara beberapa pihak dalam lebih dari satu negara. Sedangkan menurut Hadi 2010, bisnis internasional adalah suatu studi tentang transaksi ekonomi yang meliputi perdagangan internasional, ekspor dan impor, dan penanaman modal asing, direct maupun indirect, yang dilakukan oleh individu dan perusahaan atau organisasi dengan tujuan mendapatkan keuntungan dan manfaat tertentu. Sedangkan menurut Kavus Gill 2008, bisnis internasional adalah aktivitas perdagangan dan investasi yang dilakukan oleh perusahaan melintas batas satu negara dengan negara lainnya. Pertumbuhan aktivitas bisnis internasional meningkat sejalan dengan fenomena semakin luasnya pasar yang diakibatkan globalisasi. Ada dua jenis investasi lintas batas negara, yaitu yang pertama, investasi portofolio internasional, yang kedua, investasi langsung luar negeri. Untuk investasi portofolio internasional mengacu kepada kepemilikan pasif terhadap surat-surat berharga yang ada di luar negeri berupa saham dan obligasi dengan tujuan memperoleh tingkat pengembalian yang diinginkan. Para pemilik modal ini tidak aktif dalam pengelolaan aset yang diinvestasikan. Para investor luar negeri ini cenderung merancang jangka waktu yang pendek dalam kepemilikan aset ini. Dan untuk investasi langsung luar negeri mengacu kepada strategi internasional, di mana perusahaan yang sudah mapan melakukan akuisisi terhadap aset-aset yang produktif yang ada di luar negeri. Investasi langsung luar negeri ini merupakan strategi masuk ke pasar luar negeri. Melalui investasi langsung luar negeri inilah investor dapat memiliki seluruh atau sebagian kepemilikan perusahaan yang produktif. Perusahaan biasanya memiliki rencana jangka panjang untuk menginvestasikan modal di luar negeri. Yang kedua, kita akan belajar mengenai ruang lingkup bisnis internasional. Apa sih bisnis internasional ini? Nah, bisnis internasional merupakan seluruh transaksi bisnis oleh swasta dan pemerintah yang melibatkan dua atau lebih negara. Ada beberapa alasan sebuah perusahaan ikut serta dalam kegiatan bisnis internasional. Di antaranya adalah yang pertama, untuk memperbesar penjualan. Yang kedua, untuk mengakuisisi sumber daya. Yang ketiga, untuk mendiversifikasikan sumber-sumber penjualan dan penawaran. Saat ini perkembangan kegiatan bisnis internasional semakin maju. Hal ini dikarenakan adanya aspek-aspek yang menyebabkan kegiatan ini semakin cepat berkembang. Di antaranya adalah yang pertama, peningkatan yang pesat dalam teknologi dan ekspansinya sehingga transportasi menjadi lebih cepat dan sistem komunikasi yang memungkinkan untuk melakukan sesuatu dari jarak jauh. Yang kedua, liberalisasi dalam kebijakan pemerintah sehubungan dengan pergerakan perdagangan dan sumber daya lintas negara. Yang ketiga, pengembangan lembaga yang diperlukan untuk mendukung dan memfasilitasi perdagangan internasional. Lembaga-lembaga ini dibentuk oleh kalangan bisnis dan pemerintah sehingga keberadaan lembaga ini mengurangi risiko perusahaan. Yang terakhir, peningkatan dalam kompetisi global, di mana persaingan bisnis tidak saja hanya antara perusahaan-perusahaan dalam satu negara, akan tetapi juga perusahaan itu diikuti oleh perusahaan-perusahaan lain yang ada dalam satu regional atau kawasan bahkan antar benua.
Banyak kegiatan yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk dapat terlibat dalam bisnis internasional. Di antaranya adalah yang pertama adalah kegiatan ekspor-impor. Kegiatan ekspor dan impor ini merupakan kunci transaksi ekonomi suatu negara. Apabila dalam neraca suatu negara kegiatan ekspor lebih tinggi daripada kegiatan impor, maka dapat dipastikan negara itu menjadi negara yang maju dengan pendapatannya yang besar. Sehingga apabila sebaliknya, di mana kegiatan impor lebih tinggi daripada ekspor, maka negara tersebut dapat dikatakan laju pertumbuhan ekonominya tidak maju, karena negara tersebut cenderung tergantung kepada negara lainnya. Yang kedua adalah kegiatan investasi. Investasi adalah sebuah kegiatan di mana perusahaan menanamkan modalnya. Investasi ini bisa dalam bentuk investasi langsung luar negeri, di mana perusahaan menginvestasikan modalnya dalam bentuk fisik di negara tujuan. Cara lain dari investasi adalah dengan cara berinvestasi di pasar modal, di mana perusahaan yang terlibat dalam bisnis internasional membeli saham atau melakukan akuisisi. Selanjutnya adalah globalisasi dan pasar global. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Menurut Hill 2014, globalisasi merujuk pada perubahan kepada ekonomi dunia yang lebih terintegrasi dan saling bergantung. Globalisasi memiliki beberapa aspek, yaitu yang pertama globalisasi pasar dan globalisasi produksi. Untuk globalisasi pasar merujuk kepada penggabungan perbedaan sejarah dan pasar negara yang terpisah menjadi satu pangsa pasar global yang besar. Runtuhnya hambatan lintas batas perdagangan telah membuat penjualan internasional lebih mudah. Dan untuk globalisasi produksi, mengacu kepada pengambilan sumber barang dan jasa dari lokasi di seluruh dunia untuk mengambil keuntungan perbedaan negara dalam hal biaya dan kualitas faktor-faktor produksi. Selanjutnya, aktivitas bisnis internasional. Adapun aktivitas bisnis internasional diantaranya adalah yang pertama, ekspor adalah menjual produk-produk yang dibuat di dalam negeri untuk dijual kembali ke negara-negara lain. Yang kedua adalah impor. Impor adalah membeli produk-produk yang dibuat negara-negara lain untuk digunakan atau dijual kembali di dalam negeri. Yang ketiga adalah lisensi. Lisensi adalah kesepakatan kontrak di mana suatu perusahaan di suatu negara memberikan lisensi penggunaan hak kekayaan intelektual, misalnya paten, merek dagang, nama merek, hak cipta, atau rahasia dagang kepada suatu perusahaan di negara kedua dengan mendapatkan pembayaran royalti. Yang keempat adalah waralaba. Waralaba adalah suatu bentuk khusus lisensi. Terjadi apabila suatu perusahaan di suatu negara atau negara pemberi waralaba memberikan wewenang kepada suatu perusahaan di negara kedua atau negara pemegang waralaba untuk menggunakan sistem pengoperasiannya dan juga nama merek, seperti merek dagang dan logo, dengan mendapatkan pembayaran royalti. Yang terakhir adalah kontrak manajemen. Kontrak manajemen ini adalah kesepakatan di mana suatu perusahaan di suatu negara setuju untuk mengoperasikan fasilitas dan memberikan jasa manajemen lainnya kepada perusahaan di negara lain dengan mendapatkan imbalan yang telah disepakati. Dan untuk subbab yang terakhir adalah perusahaan multinasional. Aktivitas bisnis internasional tentunya melibatkan berbagai macam pihak, baik itu perorangan maupun sebuah entitas bisnis atau perusahaan.
pihak-pihak tersebut diantaranya adalah kelompok yang pertama adalah kelompok eksportir. Kelompok ini terdiri dari produsen, confirming house, pedagang, agen, dan trading house. Dan untuk pengertian produsen adalah perusahaan yang menghasilkan barang yang akan diperdagangkan dalam perdagangan internasional. Sedangkan confirming house adalah sebuah perusahaan lokal yang didirikan untuk menjadi kantor cabang perusahaan asing di negara tempat perusahaan asing menjual produknya. Dan pedagang adalah badan usaha yang diberi izin oleh pemerintah dalam bentuk surat pengakuan eksportir dan memiliki angka pengenal ekspor. Pedagang ekspor bekerja untuk dan atas kepentingan produsen dalam negeri yang dimilikinya. Agen adalah pihak penghubung antara produsen dengan konsumen. Dan yang terakhir adalah trading house. Trading house adalah perusahaan yang mendapat status general exporters, dalam arti bahwa perusahaan eksportir ini dapat mengekspor berbagai macam komoditas dan memiliki jaringan pemasaran dan kantor perwakilan di pusat dagang dunia. Dan untuk kelompok yang kedua adalah kelompok importir yang terdiri dari pengusaha, a private importer, importir umum, dan yang terakhir sale agent importer. Dan untuk kelompok ketiga yaitu kelompok promosi, terdiri dari yang pertama kantor cabang produsen, yang kedua kantor perwakilan kamar dagang dan industri di dalam dan di luar negeri, yang ketiga adalah misi hibah perdagangan, dan yang terakhir badan pengembangan ekspor nasional. Dan untuk kelompok yang terakhir adalah kelompok pendukung. Kelompok ini terdiri dari yang pertama badan usaha transportasi, yang kedua bank devisa, yang ketiga maskapai pelayaran, yang keempat perusahaan asuransi, yang kelima etase perdagangan di kedutaan, yang keenam surveyor, yang ketujuh pabean. Pabean ini adalah instansi yang mengawasi, memungut, dan mengurus bea masuk dan bea keluar, baik melalui darat, laut, maupun melalui udara. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk kalian yang menonton sampai akhir, terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.